Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, Allah SWT telah memberikan kita banyak nikmat. Allah SWT memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa melihat, nikmat bisa merasakan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat sampai-sampai kita ini terkadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah gerakan kita untuk datang ke masjid beribadah kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat iman dan Islam ini. Karena orang yang telah Allah berikan nikmat iman dan Islam ini hidup di dunia ini, maka akhirnya nanti masuk surga Allah SWT kekal abadi di dalamnya. Hadirin yang mulia, di samping saya ini ada saudara kita yang dari lahir tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar apa itu Allah itu bagaimana lafadznya itu bagaimana suaranya. Apa alasannya tidak bisa mendengar? Tapi alhamdulillah sebab daripada usaha dakwah ini kita datangkan dia, kita kenalkan agama, kita beritahu akidah yang benar. Kemudian alhamdulillah dia akan menyampaikan agama nanti kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Tapi saya mau belajar agama dan menyampaikan agama. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang banyak. Nikmat harta, kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Tetapi itu semua nikmat yang kecil. Tanda Allah sayang pada manusia, Allah beri nikmat yang besar. Nikmat agama, paham agama, dan amal agama. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan. Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dialah Allah yang Maha mendengar. Dialah Allah yang Maha mengetahui. Allah yang Maha menyayangi. Allah yang Maha memberi rizki. Allah satu, la ilaha illallah. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ada matahari, ada bulan, bintang-bintang, angin, hujan, air, sungai, pohon, rumput-rumput. Allah menciptakan 18.000 makhluk. Ada hewan, ada unta, ada kucing, ada anjing, ada kambing, ada sapi, gajah, burung, ikan, ayam, bebek, ada ular, ada monyet. Semuanya itu siapa yang memberi makan? Apakah bapak-bapak sekalian? Tidak bisa. Allah yang Maha memberi mereka makan. Allah yang Maha menjaga. Allah yang Maha memberi rezeki. Allah satu, la ilaha illallah. Hadirin yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyampaikan 6 sifat sahabat. Orang yang hidup di dunia ini ikut taat pada Allah, ikut contoh Nabi, maka hidup di dunia akan sukses, masuk kubur akan sukses, kemudian di akhirat akan sukses. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang ingkar pada Allah, tidak ikut contoh Nabi Muhammad, maka hidup di dunia akan gagal. Mati, masuk kubur,
dia akan gagal. Kemudian di akhirat dibangkitkan, dia pun akan gagal dan diseret, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Allah Maha Kuasa menciptakan, Allah Maha Kuasa, makhluk tidak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Allah satu, la ilaha illallah. Dari yang mulia, ada 6 sifat sahabat, keuntungan daripada iman. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, iman itu ada 70 cabang lebih. Yang utama mengucapkan la ilaha illallah, dan yang terendah ialah menyingkirkan duri dari jalan, dan malu ialah sebagian dari iman. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Keuntungan daripada sholat. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, orang yang berwudu secara sempurna, berjalan dari rumahnya menuju masjid, kemudian sholat secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua dosa-dosanya. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, orang yang sholat berjamaah di masjid selama 40 hari, ikut imam, ikut takbiratul ihram, maka Allah beri 2 keuntungan. Yang pertama, terbebas dari api neraka, yang kedua dijauhkan dari sifat munafik. Keuntungan daripada ilmu dan zikir. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, orang yang berzikir pada Allah sama seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir pada Allah sama seperti orang yang mati. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, orang yang tidak ada Al-Quran di dalam hati sama seperti rumah kosong. Keuntungan ikramul muslimin. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, senyummu di hadapan saudara muslimmu adalah sedekah bagimu. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, orang muda mengucapkan salam pada orang yang tua, orang yang berjalan mengucapkan salam pada orang yang duduk, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Keuntungan ikhlas. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, mafhumnya, Allah tidak melihat rupa dan hartamu, akan tetapi Allah melihat hati dan amalmu. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, Allah akan menolong umat ini karena doa, sholat, dan keikhlasannya orang-orang lemah. Keuntungan qurb fi sabilillah. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia serta seluruh isinya. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, orang yang sakit kepala ketika keluar di jalan Allah lebih baik dan menghadap pahala, maka seluruh dosa-dosa yang lalu akan Allah hapus. Jadi yang mulia, jangan cerita ketika Nabi Muhammad SAW berjalan
Kemudian Nabi melihat ada sebuah pohon. Kemudian Nabi menggantungkan pedangnya dan Nabi menggelar alas untuk tidur. Kemudian ada orang kafir yang melihat Nabi. Itu Nabi Muhammad. Saya punya kesempatan untuk membunuh Nabi. Dia melihat sekitar, tidak ada orang, maka dia berjalan perlahan-lahan mendekati Nabi. Kemudian dia melihat ada di pohon itu ada pedang. Dia mengambil dan menghunuskan pedang pada Nabi. Kemudian Nabi terbangun. Dan orang kafir bertanya, siapa yang akan menolong kamu? Nabi Muhammad sabdakan, Allah, Allah, Allah. Maka orang kafir itu gemetar, dia takut sehingga pedangnya jatuh. Kemudian Nabi mengambil pedang itu dan kembali menghunusnya. Nabi bertanya, siapa yang akan menolong kamu? Orang kafir itu langsung takut dan dia meminta maaf pada Nabi, maaf, maaf. Maka karena akhlak Nabi mengembalikan pedangnya. Dan karena itu orang kafir tadi akhirnya masuk Islam. Kemudian ada cerita lagi. Sahabat suatu ketika bertempur melawan orang-orang kafir. Bertempur, orang Islam kalah. Tempur lagi, orang Islam kalah lagi. Tempur lagi, orang Islam kalah lagi. Maka pemimpin ini melihat, kenapa kita kalah terus? Maka dia berpikir untuk menulis surat, minta bantuan kepada Khalifah Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar tidak memberi tambahan pasukan. Kemudian Sayyidina Umar melihat, dan Sayyidina Umar tidak memberi tambahan pasukan. Akan tetapi Sayyidina Umar mengirim 2 ahli Badar untuk melihat apa yang kurang dari itu. Kemudian ahli Badar melihat daripada pasukan, ternyata para pasukan tidak bersiwak. Maka ahli Badar menyuruh para pasukan untuk ke sungai mengambil daripada kayu siwak dan membagi-bagikannya, dan para sahabat bersiwak di pinggir sungai. Maka orang kafir melihat itu orang Islam sedang mengasah gigi-gigi mereka. Kalau kita terus berperang melawan dia, kita akan digigit dan akan kalah. Maka orang yang melihat itu lapor kepada pemimpinnya, itu orang Islam sedang mengasah gigi-gigi mereka. Kalau kita terus berperang, maka kita akan digigit. Maka pemimpinnya ini takut. Semua pasukannya orang kafir lari asal daripada mengamalkan sunnah Nabi itu. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah nih Pak, ada tazkir kita yang setiap keluar 40 hari 4 bulan. Menemani jamaah ya Pak. Masya Allah, 3 orang nih. Siapa lagi Pak? Siapa? Catat nama ini. Pak Anas, Pak Muaz. Apa sementara? Tunarungu ini peluru emas Pak. Kalau ahbab serem suat gerak posisi waktu tunarungu ini tembus kemana? Kalau ulama masuk, kalau orang partai komunitas masuk, kemana aja? Pemerintah masuk, ya ke sekolahan masuk. Maka sementara kalau kita ada jemaah ulama, maka ulama lagi pesantren. Ada jauh komunitas atau pesantren. Tapi tunarungu tembus ke semuanya. Manfaat apa? Maka sementara penting kita buat tarjim di daerah-daerah kita, kalau bisa semua bisa tarjim, sehingga dia tidak sendirian, banyak kawan, bisa ngobrol sama siapa saja. Insyaallah Pak ya? Boleh Pak, siapa yang siap belajar tarjim? Kamu aja. Masya Allah, betul. Yang lain? Ini buat khususi bagus, peluru emas mana aja tembus. Insyaallah Pak ya? Ya, sementara kita ada waktu berapa hari sini? Mungkin Bapak sementara ada waktu luang sehari atau 2 hari kan? Boleh. Coba ya. Makanya ikut tuh. Lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada benar dari Allah SWT dan kurangnya daripada saya sendiri. Sebuah majlis kita tuh berdoa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi